Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami terus rindu kumpul bersama dan berdoa buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saat ini kita masih mengalami pandemi coronavirus dan belum bisa berkumpul lagi. Kami tahu Allah setia dan Dia terus akan memimpin kita dalam kehidupan ini. Kita akan terus melihat nama-nama Allah dan maksudnya nama Allah pada hari ini. Mungkin kita dapat penjelasan melalui tradisi atau kebiasaan oleh-oleh di Indonesia. Nah, kalau saya pergi keluar kota, kalau saya jalan-jalan, pasti orang minta oleh-oleh. Hei Pak, jangan lupa oleh-oleh. Kalau saya ke Aceh, pasti, Pak, jangan lupa bawa kopi ya, karena kopi Aceh ciri khas dan enak. Kalau kami mau balik ke Amerika dari Jawa Timur, dan saya mau bawa oleh-oleh untuk sahabat saya yang laki-laki seusia saya membayangkan gimana ya kalau saya membeli batik, mungkin mereka nggak pakai batik, ya buat apa kipas, ya nggak pakai kipas, percuma aja. Lalu saya bisa beli apa yang mereka menikmati. Aduh, kalau saya ke Madura membeli celurit, pasti mereka senang karena teman-teman saya senang dengan pisau-pisau. Lalu ke Madura sudah tahu daerah itu membeli celurit agak banyak, 12 lumayan besar, tapi harus naik pesawat pulang. Lalu saya masuk semua celurit itu di satu koper, nanti itu dicek di bagasi. Tapi saya taruh di paling atas supaya mudah-mudahan kalau ada masalah buka koper, ya petugas nggak lihat semua di dalam koper, cuma lihat celurit yang pas di atas. Dan memang waktu di Rongseng itu dipanggil, hei Pak, tolong buka koper ini. Langsung saya menjawab, oh ya Pak, maaf itu banyak celurit. Oh iya, kami lihat, kenapa Pak? Lalu saya buka 12 celurit agak besar itu. Kenapa ya Pak? Oh, oleh-oleh Pak. Hah? Kenapa mau bawa oleh-oleh? Karena teman-teman pasti senang dengan celurit ini. Tapi ini juga di koper yang dicek di bagasi. Saya nggak bawa di dalam pesawat. Lalu nggak masalah. Betul Pak? Ya betul. Tapi kami nggak pernah melihat orang bawa banyak celurit seperti ini. Biasanya orang membeli batik atau lukisan. Kenapa Papa nggak membeli batik atau lukisan? Ya karena teman-teman saya nggak cocok dengan lukisan, dengan batik. Tapi kalau dengan celurit, waduh, pasti senang mereka. Betul, Pak? Ya, mungkin betul. Lalu ada rasa, ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu ciri khas dari daerah itu. Dan mungkin salah satu perjalanan saya yang paling seru, yang paling baik selama saya tinggal di Indonesia, waktu saya pergi ke Kupang. Nah, yang membuat perjalanan ini seru dan baik karena saya ke sana dengan orang Kupang. Lalu saya nggak ke sana sebagai turis, sebagai orang luar yang kurang paham kota Kupang, daerah Kupang, transportasi di Kupang, makanan Kupang, bahasa Kupang. Saya ke sana dengan orang yang tahu. Lalu kami masuk sampai ke pojok hutan, sampai ke desa. 16 jam dari bandara kami masuk. Tapi waktu masuk, walaupun jelas kami orang luar, memang kami merasa seperti orang yang diterima aja, orang biasa aja. Kami dapat banyak dari pengalaman di sana karena kami ke sana dengan orang Kupang. Dikasih kain ini, ya, lalu ada warna, ada maksud untuk keluarga dan daerah. Kalau saya mau dapat kain ini di Kupang sendiri, pasti saya harus ke pasar, pasti saya harus tawar-menawar, pasti saya harus membeli kain ini, mengeluarkan uang. Tapi kali ini enggak. Dikasih, karena kami udah dianggap sebagai keluarga. Karena kami ke sana dengan orang Kupang. Lalu pengalaman kami jauh berbeda karena kami ke sana dengan orang asli sana. Nah, nama yang akan kita lihat pada hari ini ada rasa atau mirip cerita itu. Yaitu nama Allah yang Jehovah atau Yehova Tsidkenu. Yehova Tsidkenu berarti
Allah yang benar. Atau mungkin yang di dalam Alkitab kadang-kadang diterjemahkan Allah yang menjadi keadilan kita. Karena di saat ini ada pengalaman di dalam sejarah Israel, Raja Yosia sudah meninggal. Waktu dia masih hidup, kaum Israel cukup setia kepada Allah dan mereka taat. Tapi setelah dia meninggal, mereka kurang setia, kurang taat, dan mereka berbuat dosa dan mereka hidup lebih jauh dari Tuhan. Dan memang itu siklus yang sering kali kita lihat di dalam firman Allah. Itu orang mulai setia, lama kelemahan, ya mereka mungkin kurang taat, mungkin kurang rajin, ya tapi mereka jatuh dari intim atau rasa dekat dengan Allah. Dan waktu mereka mengalami kesulitan, mereka memanggil nama Allah lagi, dan Allah menjawab, dan mereka kembali lagi dan setia kepada Dia. Tapi lama-kelamaan jatuh dan panggil, dan Allah menjawab, dan mereka setia lagi. Lalu itu terjadi di dalam kehidupan kaum Israel di perjanjian lama. Tapi sering sekali, itu mirip sekali pengalaman kita, betul? Kita setia, kita rajin, kita mencoba, lama-kelamaan kita yang lemah. Dan kita yang jatuh, waduh, kita menghadapi masalah, kita berdoa dan memanggil nama Allah, dan Dia menjawab, dan kita setia lagi. Ya, mudah-mudahan itu tidak terus terjadi. Mudah-mudahan kita bisa terus setia kepada Dia. Nah, saat ini, di dalam perjanjian lama, waktu nama ini disebut dan dikeluarkan oleh Nabi Yeremia, Raja Yosia sudah meninggal. Setelah dia meninggal, kaum Israel sudah mulai kurang taat, kurang setia kepada Allah. Lalu mereka jauh dari Allah. Nah, Yeremia melihat keadaan kaum Israel dan hati dia berat. Tapi dia juga dapat nubuat dari Allah tentang masa depan. Masa depan ada kota Yerusalem yang baru dan ada raja yang baru. Orang yang menjadi raja atas kota Yerusalem ini adalah Mesias. Nah, Mesias ini betul dia yang kebenaran Allah. Dia yang keadilan Allah. Dan karena itu karakter atau sifat dia, orang yang masuk ke kota Yerusalem baru itu juga dibenarkan oleh Allah. Lalu saya mau membaca dari Yeremia 23 ayat 5 dan ayat ke-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita, atau Yehova Tzidkenu, Allah yang membuat kita benar, Allah yang keadilan kita. Nah, itu cukup penting bagi kita karena ada dua hal atau dua maksud dengan nama ini, keadilan atau kebenaran Allah. Yang satu, kita tidak bisa dianggap benar oleh Allah sendiri. Perbuatan-perbuatan kita enggak bisa cukup baik, cukup sempurna supaya Allah siap menerima semuanya dan kita diampuni karena perbuatan kita. Enggak bisa. Lalu kita tidak bisa dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan sendiri. Kita dibenarkan melalui kehidupan dan pengorbanan Yesus sendiri. Tapi hal yang kedua, kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah benar, kita sudah menerima keadilan atau kebenaran Allah. Lalu kita sudah dibenarkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita yang berbuat salah, berbuat dosa, ya memang kita jatuh, kita naik aja. Kita tidak menjadi identitas sendiri waktu jatuh. Kita harus ambil identitas sebagai anak Allah yang sudah dibenarkan, yang sudah mengalami keadilan Allah. Lalu identitas kita selalu di dalam
identitas sebagai anggota kota baru itu. Identitas seperti waktu saya masuk Kupang dengan teman yang orang Kupang, bukan sebagai turis dari luar saja. Identitas lain, identitas berbeda karena saya masuk dengan orang asli. Nah, kalau kita masuk kota Yerusalem baru itu dengan orang Mesias yang benar, yang betul, yang adil, yang sempurna, kita dapat ambil identitas dari Dia. Nah, saya mau membaca satu ayat dari 2 Korintus 5, mungkin menolong menjelaskan maksudnya sedikit. 2 Korintus 5 ayat 21 berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lalu seperti ada tawar-menawar, ada pertukaran. Lalu Dia yang tidak mengenal dosa ambil dosa dari kita yang penuh dengan dosa. Lalu dosa kita diambil oleh yang tidak tahu dosanya. Tapi kebenaran Dia diberikan kepada kita yang tidak bisa cukup benar, cukup adil di dalam mata Tuhan. Lalu kita tukar dosa kita diambil, kebenaran Yesus, Mesias diambil, dan kita menjadi adil atau benar di depan mata Allah oleh karena pengorbanan Isa Al-Masih. Dan tidak ada yang bisa ambil identitas itu dari kita kalau kita sudah menjadi anak Allah. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat dari 1 Korintus 1 ayat ke-30 yang berbunyi, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dia yang membenarkan kita. Karena Dia adalah Yehova Tsidkenu, Allah yang membenarkan kita. Itu menjadi identitas kita kalau kita sudah menjadi anak Dia. Bukan anak yang sering jatuh dalam dosa, bukan orang yang sering salah, tapi anak yang dibenarkan oleh nama Dia. Tuhan memberkati, Allah menyertai bapak-bapak, ibu-ibu selalu. Amin.